Welcome presentasi manajemen bisnis syariah. Pada presentasi kali ini, sebagai syarat mengikuti UAS manajemen bisnis syariah dengan topik manajemen strategis dalam bisnis syariah di Bank Syariah Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ridho Prismanggea, mata kuliah manajemen bisnis syariah, prodi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Baik, kita langsung saja pada topik yang pertama setelah kita mengerjakan proyek dan kita akan mempresentasikan ke dalam PPT yang telah kita sediakan berikut ini. Pada presentasi kali ini, pada pertama yaitu manajemen strategis dalam bisnis syariah, kita akan membahas menjadi 4 bagian. Yang pertama, latar belakang manajemen strategis. Yang kedua, kajian, teori, konsep, dan dalih dalam bisnis syariah. Yang ketiga, analisis dan pembahasan bisnis syariah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kesimpulan dan rekomendasi. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang manajemen strategis. Nah, di sini jelaskan bahwa perekonomian negara yang saat ini memasuki perdagangan bebas yang global. Jadi di perdagangan bebas ini membuat persaingan antar negara, antar global yang saling memperlihatkan kerja nyata. Nah, di sini Bank Syariah hadir, di mana sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai mediasi antara pemilik modal dan yang membutuhkan modal, harus dituntut untuk menyesuaikan perubahan atau mengikuti globalisasi. Nah, produk dalam perbaikan syariah ini dibuat agar kebutuhan konsumen dapat terpenuhi, baik yang dalam kebutuhan untuk menyimpan dana yang dimiliki ataupun kebutuhan untuk menambah modal usaha. Dan selanjutnya, kajian teori dan dalil dalam bisnis syariah. Nah, pertama kita membahas mengenai bisnis syariah, di mana pengertiannya adalah bahwa bisnis syariah adalah kegiatan usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, dalam operasionalnya, bisnis syariah ini menghindari praktik-praktik yang dilarang seperti riba, gharar, atau ketidakpastian dan maisir atau perjudian. Nah, dalam pembahasan ini juga kita ada beberapa landasan teori bisnis syariah. Yang pertama yaitu Ifs al-Din, yaitu di mana memelihara agama, menjelaskan bahwa bisnis syariah harus mendukung praktik keagamaan dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dan yang kedua yaitu Ifs al-Nafs atau memelihara jiwa, di mana bisnis syariat ini diprioritaskan untuk keselamatan dan kesehatan jiwa manusia, baik untuk pelaku bisnis maupun juga untuk konsumen. Dan yang ketiga yaitu Hafiz dari Al-Aqiq atau memelihara akal. Nah, di kajian teori ini bisnis syariah kita didorong supaya bisa mengembangkan intelektualitas dan menghindari hal-hal yang merusak akal sehat. Dan yang terakhir yaitu Hafiz dari Al-Nasil, yaitu memelihara keturunan. Di mana di sini jelaskan bahwa bisnis syariah harus menjaga kelestarian keturunan dan menghindari hal-hal yang merusak moral dan nilai keluarga. Next yaitu dalil dalam bisnis syariah. Nah, di sini juga dijelaskan dalilnya ya dalam bisnis syariah Islam ya. Dari Al-Qur'an yang tertulis seperti ini, Al-Baqarah 275 menunjukkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di mana dijelaskan bahwa dalil ini menjadi dasar bagi bisnis syariah untuk menjalankan kegiatan usaha yang halal dan menghindari segala bentuk riba. Dan dalil yang kedua itu dari Al-Maidah, di mana dalilnya berbunyi bahwa dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, prinsip tolong menolong dalam Islam ini didorong bisnis syariat, di mana dia akan memberikan suatu manfaat bagi masyarakat dan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan atau no riba. Nah, selanjutnya itu di
Selain dasar teori ini juga ada konsep relevan dalam bisnis syariah. Nah, di konsep relevan dalam bisnis syariah ini ada 5 yang dicakup dalam beberapa hal, yaitu pertama akad, kemudian halal dan haram, dan yang ketiga itu zakat, yang keempat itu infak dan sedekah ya, dan yang terakhir itu adalah etika bisnis. Selanjutnya materi berikutnya yaitu di analisis dan pembahasan inti dari materi kita, yaitu mengenai analisis SWOT. Nah, di setiap perusahaan atau setiap perusahaan yang ada di seluruh dunia pasti ada namanya SWOT. Nah, di dalam bank syariah juga ada namanya SWOT. Nah, di sini jelaskan bahwa digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor secara sistematis guna membuat rumusan strategi yang tepat perusahaan, di mana menggunakan kekuatan atau strengths yang dimiliki oleh perusahaan dan peluang atau opportunities yang dihadapi ke depannya, khususnya menghadapi peluang-peluang bagi perusahaan. Dan SWOT juga dimanfaatkan minimalisir kelemahan atau weakness, dan yang terakhir itu threat atau sebuah ancaman dari hadirnya pesaing-pesaing baru. Nah, dari kita pembahasan awal yang kita pelajari itu manfaat strategi dari bisnis syariah, itu ada jelaskan bahwa itu kita dapat merumuskan strategi memperkuat perusahaan dalam menghadapi ancaman yang datang. Kemudian strategi yang terpilih adalah yang terbaik dari berbagai alternatif. Dan yang ketiga itu karyawan atau staf yang kerja termotivasi apabila dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian berkurangnya tumpang tindih wewenang karena dalam manajemen strategi ada pendelegasian tanggung jawab. Dan kemudian itu berkurangnya penolakan yang tidak setuju dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian yaitu kita masuk pada materi di mana pengembangan strategi visi jangka panjang, di mana dalam bisnis syariah itu dimana kita kalau ada visi jangka panjang seperti apa, ada beberapa hal. Yang pertama itu spesifik, gimana harus kita akan fokus dari perusahaan bisnis syariah ini. Kemudian measurable atau tujuan dari perusahaan ini harus jelas terstruktur, jadi kita dapat mewujudkan tujuan yang tercapai dengan seksama dan terlaksana. Kemudian ketiga ada acceptable, jadi kita ada rumusan tujuan jangka panjang perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga itu realistik, jadi ada realita atau di mana tujuan jangka panjang ini yang membutuhkan waktu yang lama dalam mewujudkannya, kita harus memberikan rumusan dasar yang pasti hingga sampai akhir atau tidak secara mengada-ngada. Dan yang terakhir yaitu time bound, di mana kita untuk menghasilkan tujuan jelas diperlukan kapan harus bergerak dan kapan harus berhenti. Selanjutnya next berikutnya itu sambungan dari next sebelumnya itu strategi pengembangan jangka panjang dengan integrasi nilai Islam. Jadi dijelaskan kita bahwa setiap aktivitas perusahaan apapun bentuknya pada hakikatnya adalah aktivitas individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang sesuai dengan tuntutan syariat. Sesuai yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya maka demi Rabbmu mereka pada hakikatnya tidak beriman, sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya dari Quran Nisa. Selanjutnya dari materi dari awal sampai terakhir yang telah kita sampaikan dan presentasi pada hari ini, kita masuk pada kesimpulan atau saran serta rekomendasi. Nah, dari materi yang saya sampaikan bahwa kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam mewujudkan sebuah tatanan perbankan yang berdaya saing, di sini perbankan syariah harus menerapkan manajemen strategi. Nah, hal yang pertama yang dapat dilakukan dalam membangun strategi adalah visi misi perusahaan. Setelah dapat menentukan visi misi perusahaan, baru kita melakukan strategi pengembangan jangka panjang agar perusahaan dan bank syariah ini dapat bersaing sehat dan ke depannya tetap pada komitmen dan visi misi no riba. Nah, saran atau rekomendasi yang kita bisa saya sampaikan dalam presentasi ini untuk di pembahasan terakhir ini itu di mana harusnya lembaga keuangan syariah ini harus meningkatkan pemahaman di mana tentang manajemen strategi di kalangan manajer, staff, di mana kedepannya untuk menghindari kesalahan atau pengambilan keputusan yang dapat merugikan perusahaan. Yang kedua itu yang tadi kita membahas analisis SWOT ini harus secara berkala, kita harus mengidentifikasi setiap detailnya sehingga rumusan dan strategi yang kita tetapkan itu adalah tepat sasaran. Dan ketiga yaitu kita harus melakukan evaluasi kinerja secara rutin.
gimana kita itu memastikan bahwa program yang kita jalankan sesuai strategi yang kita terapkan dan perbaikan jika diperlukan. Nah, demikian dari 3 yang bisa kita sampaikan. Dan kesimpulan dari terakhir materi kita pada hari ini, kesimpulan dan rekomendasi. Demikian materi yang saya sampaikan pada hari ini untuk manajemen UAS, manajemen strategis dalam bisnis syariah. Saya Ridho Krismangia, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.